dan tahlil mendoakan almarhum Bapak Yusuf Hadi. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan, yaitu meyakini bahwa apa yang kita lakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal itu ada pada diri kita, dan itu adalah suatu kenikmatan tersendiri sebagai investasi ke depan buat anak-anak cucu kita nanti. Itulah yang membedakan banyak perbedaan dalam memahami itu semuanya, bahwa ada yang mengatakan bahwa mendoakan atau beramal untuk orang yang meninggal itu tidak akan sampai, dan itu kebanyakan dipakai oleh paham Wahabi. Tetapi ada satu aliran Syiah itu meyakini bahwa doa untuk orang yang meninggal, amal untuk atas nama orang meninggal itu akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya adalah kalau Syiah itu mencaci sahabat, semua sahabat selain Sayyidina Ali karena faktor politik yang ada pada waktu itu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan pemahaman yang kita sampai pada hari ini untuk mendoakan almarhum. Bapak Ibu yang kami hormati, saya cuma akan menyampaikan sedikit tentang cerita pada zaman dahulu tentang seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah. Kalau boleh saya share Pak Kukuh, kebetulan mohon maaf materinya berbeda dengan Pak Kiai, jauh di bawah Pak Kiai. Jadi saya cuma iseng-iseng membuka HP yang ada aplikasinya. Saya menemukan sebuah hadis. Silakan Pak Widodo. Siapa? Ya. Enggak. Saya mau nge-share screen sebentar Pak, nge-share Pak. Belum bisa Pak yang nge-share Pak ya? Bentar. Mas Heru, bisa di ini nggak Mas Heru, multiple screen? Baiklah, karena nggak bisa, ingin bisa, saya Pak bacakan. Pak Wid bisa Pak Wid. Share screen Pak Wid bisa. Bisa, pakai HP bisa. atau pakai laptop itu? Harusnya bisa Pak Wid. Sudah Pak. Oke. Jadi pada zaman dahulu diriwayatkan dari Siti Aisyah, Ana Aisyah qalas. Dari Siti Aisyah berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki kaum Ansor menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la'ahabbu ilayya min nafsi. Aku sungguh mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli. Dan aku mencintai engkau melebihi dari keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi. Dan aku mencintai engkau melebihi keluargaku. Wa inni la'akunu fil baiti. Sedangkan aku berada di rumah. Jadi ada seorang sahabat saking cinta kepada Rasulullah berada di rumah. Fa'adkuruka fama asbiru hatta atika fa'angzura ilaika.
saat aku ingat engkau, fama asbiru, aku tidak sabar sehingga aku mendatangi engkau dan bisa melihat engkau. Jadi sahabatnya tadi karena nggak sabar, saking kangennya kepada Rasulullah ingin melihat, mendatangi Rasulullah. Karena saking cintanya melebihi dirinya dan keluarganya. Wa inilah aku nufil. Wa idza dzakartu mauti. Saya lanjutkan. Dan apabila aku ingat matiku, wa mautika, dan wafatmu ya Rasulullah. Jadi sahabat tadi ketika datang kepada Rasulullah menyampaikan lagi, tapi ketika aku ingat matiku dan wafatmu, wa mautaka, ma'araftu annaka idza takhutal jannah. Aku mengetahui bahwa engkau apabila masuk surga, rufi'at ma'an nabiyyin, engkau akan diangkat bersama para nabi. Wa in takhaltul jannata, dan jika aku masuk surga, sahabat tadi menyampaikan, jika aku masuk surga, khosyitu alla aroka, aku takut tidak melihat engkau ya Rasulullah. Sahabat tadi menyampaikan, seandainya engkau wafat, aku wafat, engkau akan diangkat bersama para nabi, sedangkan aku jika, sahabat tadi menamakan itu jika seandainya aku masuk surga, aku tidak melihat engkau ya Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah diam, tidak berkata apa-apa, tidak menjawab. Falam yuraddu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam aja, tidak menjawab apa-apa. Sehingga turunlah ayat, wa man yuti'allaha wa rasulah wa man yuti'allaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga turunlah ayat An-Nisa ayat 169. Ayat An-Nisa ayat 69. Itu riwayat sahabat, sehingga turun ayat menjawab pertanyaan sahabat ketika kondisi itu. Turun ayat bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama Nabi, akan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan, seperti para Nabi, syuhada, wassalihin, dan as-siddiqin. Jadi orang-orang soleh itu menggambarkan bahwa ke depan itu bisa berkumpul Nabi seandainya kita dipilih oleh Allah bersama para Nabi, seandainya kita betul-betul mencintai para Nabi. Dari ayat itu sehingga timbul banyak perdebatan para sahabat bahwa saking cintanya pada Nabi, suatu saat Nabi itu akan berkumpul bersama-sama para sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan Bapak Yusuf Hadi ini mudah-mudahan termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Amin. Karena apa? Bapak Yusuf Hadi Amin. orang yang selalu menyambung silaturahim, selalu mendengar dari cerita dari keluarganya, selalu menolong keluarganya, selalu bersilaturahim, menyambung persaudaraan, tidak henti-hentinya. Itulah mudah-mudahan doa para putra-putranya, saudara-saudaranya menjadi amal beliau nanti di surganya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan perlu diyakini juga bahwa kemarin juga disampaikan oleh Pak Kiai bahwa roh orang yang meninggal itu, orang soleh meninggal itu tidak akan mati. Terjadilah perdebatan tentang roh para syuhada itu pertama kali
ketika perang Badar. Jadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 54, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat wal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan bahwa orang-orang yang mati fi sabilillah itu, orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Wal ahya'un, akan tetapi dia hidup, mereka itu hidup. Balhum, aslinya kalau dalam itunya balhum ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi mereka tidak melihat. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat 69, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira bahwa wala tahsabannalladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, yaitu di jalan Allah, itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un, akan tetapi mereka itu hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu diberikan anugerah rezeki. Dari yurzaqun inilah dijelaskan dalam ayat. Jadi pertama kali ruhnya itu muncul, yang pertama tadi perdebatan tentang orang yang meninggal di fisabilillah, itu munculnya karena diolok-olok oleh orang kafir dalam perang Badar itu. Sahabat ada yang meninggal 14 dari 6 kaum muhajirin, 8 kaum ansor. Para sahabat sebagian menyampaikan, kenapa Allah tidak mencegahnya sahabat yang meninggal tadi itu. Bahkan orang-orang kafir menyampaikan mereka yang mati di perang Badar, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mati di perang Badar, itu mereka mati sia-sia, tidak ada gunanya. Orang kafir menyampaikan seperti itu. Maka turunlah ayat tadi, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Surat Al-Baqarah ayat 54. Itu asbabul wurudnya, sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 54. Kemudian dijelaskan kemarin sudah dipanjang lebar oleh Pak Kiai bahwa ruh orang soleh itu, orang soleh setelah meninggal itu futihat laha abwabus sama. Ruhnya itu akan diangkat ke langit 7. Jadi dijelaskan lagi dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 69, kalla inna kitabal abrari lafi 'aliyyin, bahwa orang-orang yang menerima catatan amal baik sungguh mereka itu di 'aliyyin, alam 'aliyyin. Jadi mereka itu dalam ini, para penafsir menyampaikan bahwa alam 'aliyyin itu berada di langit 7. Ada yang berpendapat bahwa 'aliyyin itu berada di samping Sidratul Muntaha. Ada yang menyampaikan juga bahwa alam 'aliyyin itu di atas langit 7, di bawah Sidratul Muntaha. Jadi semua ruh orang yang meninggal itu, orang soleh yang meninggal, akan dibawa oleh malaikat dengan bahagianya, menyambutnya dengan bahagia, akan diangkat ke langit 7. Gitu. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Yusuf Hadi, rohnya diangkat oleh Allah SWT di alam 'aliyyin, insya Allah,
kata para ulama itu kalau sudah masuk alam aliyin itu 99% sudah masuk surga. Karena di situ berkumpulnya para roh-roh, para syuhada, wasoleh pada hari kiamat. Jadi kita mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya tidak hanya menyampaikan sedikit tentang ikut mendoakan almarhum Bapak Yusuf Hadi. Mudah-mudahan tahlil kita semuanya yang kita yakini bahwa akan sampai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan kita semuanya dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan senantiasa sehat. Bapak Ibu Lut Afandi senantiasa sehat, Kak Baby yang sedang menjalani masa pemulihan setelah operasi senantiasa sehat walafiat, kita semua juga sehat semuanya, sehingga masa pandemi ini cepat berlalu, kita semua dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kakak pamit dulu, capek banget. Oh ya Kak, ya. Berat banget. Ya. Tiba-tiba jantungnya. Ya. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Sri Widodo yang sudah memberikan taklim pada malam hari ini. Alhamdulillah, benar yang disampaikan Pak Widodo. Ada satu hadis juga ya Pak Widodo. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Bagi kita yang masih hidup di sini, insya Allah dalam Zoom meeting ini juga sebagai ajang silaturahmi kita juga. Amin. Juga untuk Ibu Lut tadi, ya, semoga juga